Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senang sekali saya Nur Laila ditemani oleh Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Samarinda menyapa sahabat pendidikan dimanapun saat ini berada dalam program Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Luar biasa sekali ya sahabat pendidikan. Kali ini telah hadir bersama kami di sini bersama saya dan Bapak Hidayat Sapari, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Bapak Asli Nuryadin. Nah, Bapak ini saya izin untuk menyampaikan profil beliau yang luar biasa. Ini saya memegangnya ini luar biasa loh ya, karena kehebatan beliau ini. Nah, Bapak, Ibu, sahabat pendidikan, saya akan membacakan profil beliau di mana beliau ini merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda sejak tahun berapa ya Pak? 2014. Nah, yang luar biasanya Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda itu merupakan alumni dari IKIP PGRI di tahun 1998, juga Universitas Mula Warman di tahun 2000, serta terakhir S3 ya Pak, alhamdulillah di Universitas Erlangga di tahun 2005 Surabaya. Luar biasa. Nah, sahabat pendidikan, kita akan langsung nih bertanya dengan beliau nih ya, dengan bersama ditemani oleh Pak Hidayat Sapari, Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Samarinda. Saya dulu atau Pak Hidayat dulu? Mungkin Bapak. Oke, boleh. Monggo, saya enggak apa-apa. Saya dikeroyok. Oke, mungkin bisa bercerita nih, Bapak nih sebagai apa, kenapa kok bisa ditempatkan di Dinas Pendidikan? Mungkin Bapak bisa menceritakan. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi di teman-teman sahabat pendidikan. Silakan Ya, Pak. Oke, makasih Bu Lela ya, sahabat yang saya hormati. Saya lahir di Longiram 7 Maret tahun 66, menyelesaikan pendidikan SD SMP di Longiram. Kemudian di tahun 79 saya mencoba hijrah ya. Kita memang wajib hijrah itu bukan hanya fisik tapi termasuk juga pikiran. Karena di Longiram itu nggak ada SMA, terpaksa saya hijrah ke Samarinda. Saya menyelesaikan pendidikan SMA itu tepatnya di SMA 5 sekarang. Dulu namanya SMPP. SMPP itu sekolah menengah persiapan pembangunan. Kebetulan di tahun 85 saya lulus itu namanya langsung berubah menjadi SMA Negeri 5. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu SMPP masih namanya. Karena ya kalau bahasa orang kampung itu sebatang kara, saya tidak pernah berpikir untuk kuliah. Jadi tamat 85, Januari 86 alhamdulillah saya jadi pegawai negeri. Dulu jadi pegawai negeri itu enak banget. Saya mendaftar di statistik lolos. Saya mendaftar di transmigrasi lolos, langsung honor di sana. Kemudian di Depdikbud juga saya mendaftar lolos. Kemudian satunya di Depnaker, statistik, transmigrasi dan Depdikbud saya lolos semua. Nah, kenapa akhirnya ke Depdikbud? Karena SK yang pertama keluar itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ijazah SMA. Saya ingat banget waktu itu pangkatnya golongan 2A SMA, gajinya 43.000, kemudian dapat beras 10 kilo. Dan saya ditaruh di Longiram. Saya menikmati aja, tidak pernah berpikir ke kota, tidak pernah kepingin melanjutkan sekolah.
Pokoknya kita terima aja nasib saat itu jadi pegawai, dan kita bangga sekali di kampung bisa pakai apa namanya, pakaian safari waktu itu yang kentongnya 4 itu, kayaknya kalau bahasa itu gagah banget zaman itu ya. Saya kerja sebagai tata usaha di SMP Negeri Longiram di kampung saya. Itu cerita pertama dulu. Silahkan nanti kalau dikembangkan saya akan melanjutkan. Siap. Jadi Pak, ini kan perjalanan Bapak ini kan mulai dari Longiram nih Pak, sampai ke Samarinda. Ini kan pasti perjalanan yang panjang, bahkan mungkin satu buku saja itu tidak bisa menggambarkan pengalaman Bapak di dunia pendidikan. Kenapa pendidikan Pak? Selain ya memang SK ini, apakah memang seorang Bapak asli ini menyukai pendidikan? Saya kira semua itu memang istilahnya garis tangan ya. Yang penting kita itu sampai sekarang kiat-kiat itu selalu disampaikan oleh Pak Wali Kota dan saya sering menyampaikan. Jadi kita ikhlas saja, tulus dan ikhlas menerima pendidikan dari kedua orang tua kita plus guru. Nah sehingga kita sebagai umat beragama, tempat bersandarnya ya ke Yang Maha Kuasa. Jadi alhamdulillah saya di SMP selalu ranking 1, kemudian di SMA 5 juga ranking 1. Cuma kebiasaan atau habit saya waktu itu saya memanfaatkan sepertiga malam sama duha, bermohon. Nah selanjutnya biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur gitu. Jadi dari cerita 4 departemen tadi, yang paling pertama keluar itu di Depdikbud. Ya saya mensyukuri itu, mungkin garis tangan saya di dunia pendidikan. Nah sampai sekarang 36 tahun masa kerja saya di dunia pendidikan, itu minus 2 tahun ya, minus 2 tahun di Bapeda. Jadi 34 tahun saya itu di dunia pendidikan dan 28 tahun di dunia pendidikan di provinsi, nggak pernah pindah, kantornya nggak pernah pindah yang di Jalan Basuki Rahmat itu sampai 2014 saya diminta ke pemerintah kota jadi kepala dinas sampai sekarang. Jadi perjalanannya 3 tahun ya saya menyebutnya tahap pertama ya, periode pertama, kemudian 2 tahun saya ke Bapeda, kembali lagi 2019 ke pendidikan sampai sekarang. Kalau panjang umur sehat nanti insya Allah di 2026 di April saya pensiun. Seperti itu perjalanannya ya. Luar biasa, panjang itu panjang ya Pak, luar biasa. Nah tadi itu Bapak sempat cerita sebenarnya itu belum ada niatan untuk kuliah, tapi kalau dilihat dari profil Bapak sampai S3. Apa yang memotivasi Bapak untuk saya mau kuliah sampai S3 loh Pak? Ya, oke, makasih Bu Lela ya. Mudah-mudahan juga jadi catatan inspirasi kita. Jadi salah satu orang yang berjasa dengan saya itu sebenarnya tidak asing di Samarinda, yaitu Dr. Almarhum Mugeni Baharudin ya. Nah jadi saya dulu pernah kuliah di KPRGRI itu. Terus saya berhenti 2 tahun saya kuliah, saya berhenti. Jadi waktu beliau jadi kepala SMA 3, dia menyuruh saya kuliah lagi, saya nggak mau. Bukan nggak mau, karena saya asik bekerja kan. Benar. Saya menikmati pekerjaan itu. Kemudian saat beliau jadi kepala seksi kurikulum, saya disuruh juga. Saya masih membangkang. Nah saat beliau jadi kepala bidang saya di bidang pembinaan SMP SMA atau waktu itu disebut Dikmenum, saya diancam oleh beliau. Diancam pada hari yang sama saat beliau dilantik jadi kepala bidang, kalau kamu tidak mau menuntut ilmu, tidak mau meneruskan kuliahmu, kamu ku kembalikan ke Longiram lagi. Wah, kita merasa sudah nyaman di kota, mikir juga kan, mikir. Jadi saat itu saya tutup pintu di kamar rumah beliau, saya empat mata, Pak kenapa Bapak begitu? Karena saya ini kan staf Bapak juga. Saya tidak ingin mengganggu pekerjaan, saya kepingin membantu Bapak all in out. Terus beliau berbisik ke saya, kamu itu rajin kerja, itu kurang lebih 6 tahun sampai 7 tahun saya bekerja. Tapi kalau kamu tidak menuntut ilmu, kamu selamanya jadi pelayan. Oke Pak, kalau memang begitu ancaman Bapak, saya ambil
hikmah tarbiyahnya, pembelajarannya bismillah saya melanjutkan kuliah. Nah sejak itu banyak orang tidak tahu saya kuliah tidak pernah putus. Dari S1, S2 sampai S3 selama 10 tahun itu clear semua. Tiga gelar itu sehingga orang banyak yang terkejut. Waktu itu di provinsi seingat saya yang dokternya cuma saya karena waktu itu langka. Tahun 2005 nah sempat saya bawa pimpret daripada Suara Kaltim waktu itu Manuntung kalau nggak salah ya, Pak Sapril Tehanur. Kemudian saya anggap sebagai mentor saya juga. Banyak yang menginspirasi saya, Pak Saprudin Pernyata. Oh iya, semua Pak kita Saprudin. tahu beliau. Saya bawa ke Surabaya untuk ujian terbuka dokter saya. Nah sejak itu alhamdulillah karirnya naik karena mungkin sampai sekarang juga masih langka seorang staf bisa menyelesaikan pendidikan S3. Karena yang S3 itu rata-rata ya para pejabat. Ya. Mohon maaf, misalnya pejabat politik, gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, asisten. Karena teman-teman saya itu rata-rata pejabat. Yang staf itu cuma saya waktu itu. Jadi saya merasa semacam ada kebanggaan. Tapi di balik cerita itu semua saya kira ada satu kekuatan dari seorang ibu kita. Saya selalu memohon doa restu sungkem ke almarhum ibu saya untuk selalu didoakan. Setiap saya bekerja, setiap saya menuntut ilmu, saya kira itu memang luar biasa dari pengaruh seorang ibu yang mengandung kita, yang tulus dan ikhlas mendoakan seorang anaknya. Saya kira seperti itu. Luar biasa ya, inspirasi sekali ya sahabat pendidikan. Bapak ini selain ramah ya dengan kita, terus humble, terus terbuka dengan guru-guru di Samarinda. Ini juga sangat terlihat dari bagaimana majunya pendidikan di Kota Samarinda di tangan Bapak Asli Nuryadin. Nah, saya mau ke Pak Hidayat nih. Pak Hidayat melihat kepemimpinan nih dari Pak Asli. Kita kan tahu nih Pak Asli ini bukan hanya setahun 2 tahun di Dinas Pendidikan. Kalau dikatakan tuh orang tua kita nih di guru, kita kan guru nih ya, beliau ini adalah orang tua kita yang mengayomi, terus memfasilitasi kita, terus juga menyelesaikan bahkan masalah-masalah yang ada di sekolah kita juga. Sosok beliau ini di matanya Pak Hidayat Sapari ini selaku pemerhati pendidikan di Kota Samarinda ini, gimana Pak? Terima kasih, izin Pak. Ya, silakan. Jadi alhamdulillah selama beliau memimpin ini kayaknya adem ya. Adem. Ya, adem dalam artian gejolak di dunia pendidikan pasti ada. Tetapi bisa teredam gitu, bisa teredam. Karena saya suka statement beliau itu ketika sering memaparkan di forum-forum, ketika siapapun, entah orang tua, entah itu siswa, entah guru, ketika punya masalah datang ke dinas pendidikan, insya Allah pasti ada solusinya. Ini moto yang luar biasa. Jadi dan selesai. Ya, dan selesai. Keluar dari dinas pendidikan, insya Allah ada solusinya. Ini luar biasa. Mungkin ya moto ini tidak dimiliki oleh instansi lain. Ini bisa bercerita sedikit mungkin Pak. Iya, jadi sering bahkan sampai tadi pagi saya sampaikan di apel, perlu kita ingat bahwa di dunia ini kan yang kekal abadi itu cuma 2. Satu, kematian, yang kedua perubahan itu sendiri. Kalau yang lain itu nanti di akhirat aja yang kekal abadi. Nah, sehingga mumpung kita diberi amanah, kita nanti ada batas waktunya kan. Batas waktu yang pertama, kalau guru atau seperti eselon 2 seperti saya kan 60 pensiunnya. Itu yang bisa kita hitung. Tapi ada yang tidak bisa kita hitung, prerogatif yang maha kuasa. Jadi umur kita itu kan kita nggak ada yang tahu. Nah, mumpung kita diberi amanah, kita diberi posisi, apalagi di dunia pendidikan itu profesinya mulia sekali, kita manfaatkan aja. Istilah Pak Dirjen tadi malam, Pak Iwan Saril, kita melayani. Dan saya meyakini bahwa di dunia pendidikan itu value atau nilai ibadahnya tinggi sekali. Jadi kita nikmati, sebab di dunia ini tidak ada yang mulus semua, dan masalah itu selalu ada, tapi bagaimana kita mensikapinya.
Mungkin OPD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sangat berbeda sekali dengan OPD yang lain. Jadi kita harus sabar, kita menikmati, dan kebetulan yang saya katakan tadi di awal, karena dunia saya dari awal ke pendidikan, ya saya menikmati. Mungkin dulu saya tidak pernah bercita-cita jadi dosen, jadi guru, tapi saya pernah juga di alma mater saya di IKIP pernah jadi dosen, pernah jadi dekan di sana. Cuma saya yang mundur sempat 3 tahun karena saya tidak mau tidak serius karena pekerjaan di dunia pendidikan begitu padat, sehingga saya bilang saya tidak nyaman, nyambi itu tidak nyaman. Jadi sempat saya mengabdi di alma mater selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya fokus di jabatan saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi nanti itu cerita juga ya, tapi nanti saya kan ditaruh di Longiram. Nah, inspirasi berikutnya seperti apa kok saya bisa ke Kanwil ke Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Timur. Seperti apa sejarahnya kok saya bisa pindah? Karena baru 6 bulan. 6 bulan saya mengabdi di Longiram, kok orang baca terkejut juga kok saya bisa pindah ke Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Timur. Itu apakah saya lanjutkan atau ada boleh, jeda? Boleh Pak, boleh. Jadi ceritanya ini inspirasi transisi berikutnya gitu ya. Jadi saya katakan tadi di awal, kita berbuat baik saja. Biarlah nanti yang menilai kita itu ada, yang Maha Kuasa. Enggak usah kita mau cash and carry. Jadi saat itu saya menikmati yang saya katakan tadi, bekerja di Longiram, sudah bangga sebagai pegawai negeri, calon waktu itu. Tiba-tiba datanglah petugas dari Kanwil Depdikbud Provinsi itu. Beliau seorang kepala seksi tenaga teknis yang menangani kepegawaian Kaltim Kaltara ya, waktu itu kan Kaltim Kaltara gabung sentral. Membawa soal ujian persamaan. Jadi kesetaraan itu dulu namanya UPER. Nah, saya tidak berpikir macam-macam. Ini tamu yang saya anggap itu harus dihormati. Jadi saat beliau datang di Longiram, itu saya mengurusnya dengan cara orang kampung juga. Saya kan kerjaan menjala aja di sana, dapat udang yang segar-segar. Terus durian Longiram itu terkenal nyaman, kuning, bagus, yang memang jatuh dari pohonnya, itu saya bawakan kepada beliau. Tidak ada niat macam-macam, hanya kita ingin menunjukkan bahwa kita menghormati orang yang di atas kita, termasuk tamu. Nah, 2 hari saya tiba-tiba dipanggil beliau, DS kau ikut aku ya ke Kanwil pindah. Saya lillahi ta'ala, saya menjawab waktu itu, jangan dulu Pak, karena saya ini masih calon pegawai negeri. Terus gaji saya 43.000 ini saya kira tidak cukup kalau saya pindah ke Samarinda. Terus beliau menimpali lagi, dulu kamu sekolah kok bisa, padahal kamu nggak punya gaji. Saya bilang saya menumpang. Kalau urusan menumpang tempat keluarga nanti ada sesi khusus ya. boleh. Nah, jadi saya bilang saya tidak mau lagi menumpang karena saya sudah bekerja, saya harus kos, nanti urusan makanan mungkin nggak cukup. Jadi biarlah nanti 2 atau 3 tahun lagi saya menemui Bapak, karena saya juga ingin menuntut menambah ilmu saya kuliah, tapi bukan sekarang. Terus malam besoknya saya diultimatum oleh beliau, selama kamu mau kerja yang baik, insya Allah nanti rezeki ada yang di lain, kamu ikut. Terus saya berpikir, biasanya orang pindah ke Kanwil Depdikbud itu orang senior, orang yang sudah mantan kepala sekolah sekian lama. Kok saya pelayan istilahnya baru 6 bulan belum pegawai 100%, kok diminta. Ya sudah, saya kira ini yang kedua kali handguard atau jalan-jalan baik yang dibukakan oleh Yang Maha Kuasa itu. Nah, sehingga saya bismillah aja. Saya sebagai pelayan, saya dulu tukang buat amplop, tukar antar surat, naik sepeda di Kanwil itu dulu namanya Kanwil, Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Saya bekerja di situ ya kurang lebih
1-2 tahun dibukalah program komputerisasi. Dulu masih monokrom 5/4 itu kita dites ya, namanya saya bujangan, masih muda, dari SMA IPA lagi ya pastilah kita the winner kan, dari dengan teman-temannya senior. Nah sejak itu saya bolak-balik ke Bandung di ITB, belajar komputer. Di provinsi nggak ada, layarnya pun nggak ada waktu itu. Kita sudah dapat dari bantuan UNDP, dari Bank Dunia ya, World Bank waktu itu. Nah saya diminta menjalankan komputer. Nah alhamdulillah itu pengalaman yang berharga. Saya biasanya nggak pernah naik pesawat, bolak-balik ke Bandung sampai 2 tahun dites di nasional. Saya dapat sertifikat sebagai instruktur. Akhirnya sekitar 2000 berapa ya? Saya lupa itu 1999 ya, tahun 2021 saya di short course kan di Curtin University di Australia Barat selama 8 bulan. Saya kira itu cukuplah, nggak usah terlalu banyak ya inspirasinya, biar paling tidak tadi kita berbuat baik kepada orang, insya Allah nanti kebaikan itu juga akan datang ke kita. Saya kira gitu ya. Baik, luar biasa. Jadi dan diiringi oleh doa tulus dari sang ibunda. Jadi memang kita melihat Pak ya, pendidikan itu memang bukan hanya dari kepala dinasnya saja, dari guru-gurunya juga, dari faktor keluarga. Nah hasilnya ya seperti Pak Asli. Jadi walaupun mungkin ibunda saat ini sudah Pak, sudah almarhum. Cuma ayahanda masih ada, alhamdulillah. Ya. Jadi masih, saya yakin doanya akan terus berlanjut. Nah, Pak Asli ini kan kepala dinas pendidikan. Banyak tadi Pak Dayat juga sudah sampaikan, pasti banyak polemik-polemik yang ada di sini. Pak, gimana cara Bapak mengorganisir supaya dinas pendidikan ini tetap jalan, tetap optimal melayani sahabat-sahabat pendidikan? Ya, makasih Bu Lela ya. Jadi yang pertama, saya juga selalu bersyukur. Bersyukur itu karena saya bekerja tidak langsung jadi grade di tengah, tapi paling bawah, artinya jadi pelayan. Nah, saya menikmati bagaimana jadi pelayan, bagaimana kita berurusan kepada orang lain, sehingga itu menjadi pengalaman berharga. Sehingga sering saya menyampaikan kepada teman-teman, selain yang saya katakan tadi, kita layani orang dengan baik, biar jadi amal ibadah, saya bilang. Nah kedua, kalau kita meladeni orang, kita harus istilah saya, mindset kita ini dirubah menjadi orang yang berurusan ke kita. Jadi misalnya orang Palaran, orang dari Bantuas datang ke kita, kita harus merasakan jadi mereka, supaya paling tidak hakikat kita sebagai pegawai negeri abdi masyarakat itu kan bahasa lama, atau sebagai pelayan istilah Pak Dirjen tadi malam, itu betul-betul kita terapkan. Jadi jangan melayani orang mentang-mentang kita di kantor kita minta dilayani, itu terbalik. Nah saya berusaha polemik permasalahan ada itu kita hadapi, karena saya yakin tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan asal kita niatnya baik. Nah termasuk saya ambil 1 atau 2 contoh. Dulu 2014 ke bawah, guru itu kan rame ke distrik ini tiap bulan, misalnya untuk mengambil gaji. Terus guru SD itu kan di UPTD dulu, terus untuk insentif, untuk TPG itu manual dulu. Saya bilang kalau begini resiko yang bawa duit setiap bulan, terus mempersulit orang. Dan yang lebih lucu saya lihat kok teman-teman yang membayarkan duit itu ilatnya agak panjang, karena begini terus kan ngitung duit itu. Iya seperti itu. Nah waktu itu saya ingat itu sudah 2 tahun undang-undang transaksi elektronik itu diberlakukan, sehingga akhirnya bismillah saya bilang 6 kali sampai 7 kali saya ajak teman-teman rapat di ruang ini juga, saya kepingin ini dirubah ke transaksi elektronik.
Pertama, kita membahagiakan, mengangkat harkat martabat seorang guru. Tidak mereka datang ke sini hanya sekedar tanda tangan, menerima duit bulanannya. Korbannya kan banyak sih bilang. Korban waktu, tenaga, pikiran, termasuk biaya. Yang lebih penting itu korbannya anak-anak. Iya. Kenapa ditinggalkan kan? Iya. Ditinggalkan sekedar untuk mengambil gaji atau mengambil honor. Nah itu kita rubah, itu saat saya pertama melakukan perubahan-perubahan yang ada di dunia pendidikan. Tapi itu tidak mulus, masih ada yang menantang waktu itu. Tapi Bismillah saya bilang, untuk apa saya diberi amanah jabatan kalau saya tidak melakukan perubahan-perubahan yang untuk kebaikan. Itu salah satu, mungkin banyak yang lain tapi nggak usah terlalu banyak kalau kita buka ya. Ya gitu ya, bolehlah. Siap Pak. Jadi memang luar biasa ya Pak Asli ini. Motonya yang melayani dan meningkatkan derajat seorang guru ya. Dan mudah-mudahan ini juga salah satu ya Pak, jalan mudah alur dinas pendidikan makin ke sini. Dan kalau sahabat pendidikan mau jalan-jalan nih ke Dinas Pendidikan Kota Samarinda, luar biasa. Sahabat pendidikan bisa membedakan 10 tahun yang lalu dan sekarang bagaimana pelayanannya dari Dinas Pendidikan Samarinda. Nah, Pak Asli, kita mau bahas tentang program pemerintah nih Pak Asli. Iya. Kebetulan di tanggal 16 kemarin, tanggal 16 Juli, Samarinda itu kan menjadi salah satu daerah yang disorot oleh Dirjen GTK. Karena progres guru penggeraknya, progres IKM-nya, progres sekolah penggeraknya itu kan sudah meningkat gitu loh Pak. Ini juga salah satu bentuk keberhasilan Pak Asli dalam mensosialisasi dan mendukung program-program pemerintah. Nah, kita mau dengarkan nih dari Pak Asli, kira-kira secara gamblang apa sih sebenarnya peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kapasitas guru penggerak maupun calon guru penggerak, sekolah penggerak, dan IKM di Kota Samarinda. Iya, terima kasih. Jadi saya kan lama tadi saya cerita di awal di provinsi. Berarti kalau di provinsi itu linknya langsung ke pusat. Iya. Bahkan sebelum Pak Iwan Sahril, Pak Didi Suhardi, Dirjen GTK, Dr. Supriyano itu sahabat saya pegang obeng dulu. Saya bilang sama-sama kita kumpul 8 bulan itu di Australia itu. Cuma nasib membedakan. Tapi alhamdulillah saya ikut senang. Teman-teman ada yang jadi sekretaris jenderal, ada yang jadi dirjen. Sekarang teman-teman mungkin sebagian sudah pensiun, tapi saya masih mengabdi gitu ya. Kita nikmati, kita syukuri. Nah, sehingga saya yakin program-program yang disusun oleh kawan-kawan di Jakarta itu memerlukan waktu yang luar biasa, pemikiran termasuk biaya. Dan di set up, di-create oleh orang-orang yang kita anggap pakar. Jadi kita nggak usah lagi berpikir aneh-aneh. Nah, itu bagaimana kita mengimplementasikan di daerah supaya bagus berjalan. Kebetulan waktu itu juga Samarinda ini diberi peluang. Jadi itu kita tangkap saja. Saya bilang nggak usah lagi kita berpikir yang macam-macam. Kan di episode Merdeka kita yang sudah 24 itu kan ada organisasi penggerak, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Nah, yang sekolah penggeraknya kita termasuk yang terbanyak. Kebetulan yang di sampling waktu itu Samarinda dan Penajam. Sekarang kan kita sudah 54. Nah, terus itu kita dorong terus. Bukan berarti itu mulus semua. Sebenarnya saya juga masih merasa itu belum optimal ya. Masih banyak yang harus kita kalau istilah saya itu pola pikir, frekuensi berpikirnya itu harus sama, istilah Pak Dirjen itu. Sehingga tidak ada hambatan atau riak. Tapi kalau mulus semua kan itu impossible. Itu namanya bukan dunia namanya kan, itu dunia malaikat yang mulus semua. Jadi sehingga kekurangan itu bagaimana kita yakinkan. Nah, saya bersyukur sekali sebenarnya Samarinda ini bukan mulus-mulus juga. Banyak juga masalah. Jadi saya mencoba meyakinkan dunia pendidikan itu memang berbeda dengan dunia yang lain. Kalau kita mau jujur, Human Development Index kita pasti bicara kesehatan pendidikan. Kalau kita sebagai umat muslim, bahkan wahyu yang pertama diturunkan itu dunia pendidikan. Bangsa yang baik juga dilihat bangsa yang dunia pendidikannya tinggi, bagus.
Bahkan di Al-Quran itu kan disebutkan juga orang yang memiliki ilmu itu dinaikkan setingkat derajatnya lebih tinggi. Nah sehingga dunia pendidikan ini sebenarnya challenge, menantang. Walaupun permasalahannya juga cukup banyak. Nah bagaimana kita meyakinkan itu, kita masuk di irama orkestranya, kita masuk di dalam dinamikanya. Nah harapan kita juga masyarakat segala macam, ini kan ramai-ramai nih masalah buku segala macam atau PPDB itu perlu juga kita satu frekuensi. Seperti apa, tapi kayaknya kiri kanan ini udah siap nih dengan pertanyaan seperti itu ya. Nah kawan-kawan guru juga itu sudah berubah zamannya. Nggak bisa lagi kita pakai cara klasik. Kalau ilmu pengetahuan saya kira jangan-jangan anak murid kita bisa lebih hebat dari kita. Dia searching di AI-nya atau di dunia-dunia informasi, teknologi informasi, mereka bisa lebih cepat. Tapi peran guru itu nggak bisa dihilangkan. Karena berprofil Pancasila itu tetap kan yang nomor satunya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi saya juga sering menyampaikan bahwa success story itu memang 70-75% itu keberhasilannya banyak di masalah-masalah kepribadian, masalah-masalah sosial, masalah akhlak, masalah habit, masalah attitude kita. Sehingga 20-25% itu yang masuk di sains dan teknologi. Jadi penting sekali sebenarnya peran guru. Dan saya kira di kurikulum Merdeka juga kan bagaimana anak menyenangkan, penguatan karakter segala macam, termasuk nanti kita kepingin pelajar itu pelajar yang berprofil Pancasila. Saya kira seperti itu. Ya, jadi kalau dari menurut Pak Asli nih ya Pak Hidayat, apakah kalau kami ini kan memang guru penggerak ya Pak ya, apakah salah satu program guru penggerak itu adalah solusi yang saat ini mungkin menjadi salah satu solusi terbaik untuk peningkatan kompetensi, penyelesaian masalah yang ada di sekolah kalau dari sudut pandang Bapak? Iya, jadi saya percaya di awal tadi ya, saya termasuk bekerja di provinsi itu kan 28 tahun, 14 tahun sentral itu semua kita yang urus. Dari SMP, SMA, SMK, kecuali SD memang sudah otonomi kan waktu itu. Tapi 14 tahun kita bekerja tidak ada rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya dari SMA, SMK, SMP kan diambil oleh kabupaten kota. Nah jadi saya merasakan bekerja di alam, ya dua alam lah seperti itu ya. Jadi kita menikmati sekali. Nah sehingga program-program yang disusun sekali lagi oleh kawan-kawan dari Jakarta itu saya kira pasti terupdate, dan terupdate itulah yang terbaik. Saya sebenarnya senang sekali mendengar Pak Dirjen tadi malam. Saya sudah sering menyampaikan itu, bahwa kita harus ingat dengan tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Cuma cara menyampaikannya berbeda. Beliau kan dirjen. Kalau kita di daerah saja, saya pakai bahasa-bahasa kampung saja. Karena waktu itu Ki Hajar Dewantara sudah menyebutkan bukan sekolah, taman siswa. Saya menerjemahkan taman itu kan pasti nyaman, pasti rindang, pasti suasana menyenangkan. Sehingga guru yang hebat, guru yang agung itu adalah guru yang menyenangkan, yang memberikan inspirasi kepada anak-anak kita. Jadi dia ngomong sedikit, anak-anak sudah senang. Nah sementara di kurikulum Merdeka itu kan lebih dikedepankan lagi bagaimana talenta anak itu diketahui, disesuaikan, menyenangkan. Sehingga ada istilah saya sejak lama, kalau kita ngomong ke anak didik kita, nak besok ya atau lusa kita tentatif atau libur karena ada hari PGRI misalnya atau hari guru, kita lihat di sana suasana kebatinannya seperti apa. Kalau anak-anak itu sedih berarti kita berhasil. Tapi kalau dia hore, kesenangan, berarti ada something wrong kan? Ada yang karena dia berpisah dengan gurunya itu tidak nyaman. Karena suasananya menyenangkan. Nah, suasana menyenangkannya seperti apa? Saya jujur saja, saya tidak punya teorinya. Jadi biar kawan-kawan mungkin dari komunikasi, karena manajemen yang bagus itu adalah manajemen yang situasional. Tapi bagaimana anak-anak kita itu supaya enjoy, ke kita senang dengan pembelajaran.
Karena kalau dia sudah tertrigger, digelitikin istilahnya, dia terinspirasi, kita enak. Tapi kalau dia merasa tidak nyaman di suasana di sekolah itu yang perlu kita evaluasi. Nah, sehingga juga di zaman Covid itu kita ambil saja tarbiyah pelajarannya. Karena 2014 saya sudah bicara. Tanya aja teman-teman kepala sekolah yang lama, saya bicara itu 3 saja. Saya bicara wastafel, saya bicara toilet, saya bicara kantin. Waktu itu diketawain orang. Dulu sepertinya haram kalau ada wastafel itu di outdoor. Tapi begitu Covid, baru kita sepertinya baru belajar nyuci tangan gitu kan, kebersihan. Padahal sejak 2014-2015, waktu saya pindah ke Bapeda, kita sudah dapat 2000 wastafel di outdoor. Karena saya berpikir pola hidup bersih sehat, anak-anak habis main olahraga mau ke kantin, tangannya tidak pernah dicuci. Waktu itu nggak ada COVID, nggak ada, mungkin embrio COVID aja orang belum tahu zaman itu. Tapi kita menganggap bahwa kebersihan itu memang penting. Pola hidup bersih sehat, pola makan kita segala macam termasuk di toilet itu. Saya udah bicara itu sejak 2014. Saya kira seperti itu. Luar biasa ya. Pak Hidayat, mungkin ada yang mau digali dengan Pak Asli, silakan. Tentu saja Bu, terima kasih. Menarik tadi dengan yang disampaikan Bu Nurlaila terkait dengan program guru penggerak, sekolah penggerak, PKM. Nah ini Pak, di Permendikbud yang baru terbit tahun 2021 kemarin terkait dengan syarat menjadi kepala sekolah dari guru penggerak. Iya. Ini kan tantangan Pak. Ini mengangkat guru penggerak yang masih muda-muda menjadi kepala sekolah ini pasti penuh tantangan. Gimana, boleh cerita Banyak sedikit? pro kontra nih. Tapi Pak Asli berani loh. Coba bisa ceritakan sama kami nih Pak. Jadi alhamdulillah ya. Jadi dengan model Merdeka Belajar atau dengan kurikulum yang baru ini menyenangkan. Sebenarnya memang harus itu kita sesuaikan. Dan saya melihat biasanya kita ini kan mau sukses tapi mau nyaman, tidak mau korban. Itu nggak ada rumusnya di dunia ini. Jadi di dunia ini kalau mau berhasil kita memang harus berjibaku, kita harus korban. Dan moto-moto para orang tua kita yang dulu itu sampai sekarang masih berlaku menurut saya. Nah, kau rajin-rajinnya belajar supaya kau pandai. Nah, kau rajin-rajin nabung ya supaya kau jadi orang kaya nanti. Nah, kau harus manfaatkan masa mudamu supaya nanti masa tuamu akan nyaman. Nah, saya percaya dengan itu sehingga sebagian yang saya terima informasi, Pak, sulit mau jadi guru penggerak itu. Karena tesnya begini dan karena saya meyakini bahwa itu baik, yang saya katakan tadi, saya tidak bersujud, sehingga terbitlah peraturan itu. Saya kan sebenarnya tertantang juga, Pak, itu muda-muda. Saya bilang nggak apa-apa lah, biar dia matang sendiri. Seperti itu aja. Saya terkejut juga mendengar Pak Dirjen itu kemarin, tadi malam. Sebenarnya kita sudah mencoba orang-orang muda. Itu sebenarnya ada di cerita diri saya juga. Waktu saya muda kan waktu awal-awal saya jadi dokter juga orang banyak yang tidak care. Padahal pengalaman hidup saya alhamdulillah, waktu saya di Asia Development Bank di provinsi, waktu itu saya S1, masih sekolah S2, tapi yang mendampingi saya itu alhamdulillah orang-orang hebat. Kalau kita tahu di Unmul itu Profesor Dwi Nugroho. Itu yang mendampingi saya dulu, konsultan Pimproknya saya kok. Pak almarhum Nanang Riono, Pak Agus Suhastono, itu kan dosen-dosen di FKIP semua, termasuk dokter Saraka, terus termasuk siapa yang lari ke politik itu di PDIP, pokoknya banyak tokoh-tokoh hebat. Nah, karena beliau-beliau di samping saya, orang-orang hebat, saya bekerja jadi enak. Jadi jangan kita balik, kalau ada di seputar kita orang hebat, terus kita berpikir nanti jabatannya bisa diambil nih. Kalau saya nomor 27 aja seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang hebat di seputar kita, yang enak itu kita. Saya mengalami sudah. Nah, sehingga guru-guru yang saya anggap
paling tidak fase tes sampai berhasil disebut sebagai guru penggerak, saya kira dia memiliki beberapa kiat dan ilmu yang dia dapatkan. Nah sehingga itu kita coba aja. Jadi dari 24 episode Merdeka itu yang sampai saat ini kita harus beruntung. Bagaimana dulu seperti ujian nasional. Seperti ujian nasional itu kan kita ingat kayak mau perang. Gemboknya aja sampai 3 sampai 4. Yang aneh dan lucu lagi, bayangkan di SMK itu di spektrum keahliannya kalau anak-anak itu untuk bongkar pasang kendaraan ringan misalnya sepeda motor. Dia keterampilan spektrum keahliannya sudah bisa membongkar memasang mesin sepeda motor, itu berarti dia lolos kan? Pada saat ujian nasional apakah dia sakit atau apa salah mengisi tiba-tiba tidak lulus. Itu sebenarnya naif sekali. Sehingga sekarang RPP pun ujian nasional dihilangkan. Jadi sebenarnya guru itu juga terbebani. Saya pernah melihat list ada 27 yang harus disiapkan oleh seorang guru, itu kasihan sekali. Nah, jadi sekarang kita syukuri aja dengan kurikulum Merdeka, IKM, dan juga ada IKN. Itu sering saya sindirkan. Saya sisipkan aja sedikit. Jadi yang kekal abadi itu memang perubahan, kita harus menyesuaikan diri. Kita harus mengoreksi diri kita. Jangan sampai kebetulan ada ibu kota Nusantara di Kaltim ini nanti kita sebagai penonton. Dan kalimat itu sudah keluar sekarang. Pak, kita kan orang Kaltim. Kita orang Samarinda, ibu kota provinsinya lagi. Tapi kita nggak bisa masuk ke sana. Nah, sehingga saya katakan, marilah kita koreksi diri kita. Nah, kalau versi saya supaya nanti kita bisa survive ke sana, paling tidak ada 3. 1, dasar fundamen kehidupan agama kita itu diperkuat. Yang kedua nanti berbahasa asing. Ini harus diperkuat. Nanti bagaimana teman-teman di guru penggerak sebagai pengimbas itu, bahasa itu karena terbiasa. Istilah saya itu English day sajalah setiap hari. Istilahnya tepuntal tepelilit nggak apa-apa. Yang penting kita mempraktekkan itu. Karena waktu saya di Kanwil Depdikbud itu saya nggak bisa bahasa Kutai. Tapi saya lihat di sana ada 60% komunitas Kutai yang saya dengar setiap hari. Setengah bulan saya jadi orang Kutai. Saya bisa berbahasa Kutai. Nah sebenarnya bahasa itu tidak sulit. Yang penting kita mempraktekkan setiap hari. Nah sehingga dari perubahan-perubahan itu termasuk dunia teknologi informasi sekarang, kalau 3 ini kita kuasai, berbahasa asing, teknologi informasi, kita punya fundament dasar kehidupan keagamaan yang baik, saya kira saya yakin, jangankan di KN, di regional, di ASEAN, di dunia internasional pun generasi muda kita akan survive ya. Nah sehingga kita patut bersyukur dengan beberapa perubahan termasuk yang dilakukan oleh kawan-kawan dari guru penggerak. Kan itu kan ada guru penggerak, ada pengajar praktik ya, ada fasilitator. Tapi saya kira itu didesain sedemikian rupa, harapannya bagaimana nanti suasana belajar mengajar itu bisa nyaman dan menyenangkan sesuai dengan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Nah, selanjutnya saya katakan tadi untuk men-trigger supaya kawan-kawan juga tertarik. Kan saya katakan kalau mau sukses itu memang harus korban. Nah supaya tertarik sesuai dengan peraturan regulasi yang keluar, kita coba. Saya memberanikan diri aja kepada kawan-kawan, ya tentu bukan saya ya yang menentukan Pak Wali Kota, saya hanya mengusulkan saja. Tapi alhamdulillah inline yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi malam, kita coba. Bahkan kita perlu merefresh kembali bahwa pendiri bangsa ini banyak tokoh-tokoh dari orang-orang muda seperti itu. Biarlah nanti istilah saya itu dia belajar, diberi kesempatan, mudah-mudahan matang dengan pengalaman. Karena tidak ada orang yang perfect, yang hebat langsung instan, nggak ada. Dia harus perjuangan, pengalaman, termasuk yang sering saya sampaikan, lakukan komunikasi yang baik dengan kawan-kawan guru, dengan masyarakat. Karena dunia pendidikan ini kan teman-teman guru, terus komunitas paguyuban, kemudian komite,
masyarakat, dunia usaha, industri atau mitra pembangunan kita. Jadi itu holistik, harus semua. Jangan sampai pendidikan itu kesannya hanya urusan sekolah saja. Itu penting. Makanya ini kita baru 1 minggu, masa-masa MPLS itu udah lewat. Saya sebenarnya berharap di hari yang pertama itu sekolah melakukan kontrak, kalau ada istilahnya kontrak kinerja atau kontrak politik, kita menyebutnya ijab kabul aja antara orang tua dengan pihak sekolah, yang kira-kira isinya Bapak dan Ibu kepala sekolah dan guru-guru. Saya datang di hari pertama menitipkan anak saya supaya dididik agamanya, supaya dididik berilmu pengetahuan dan berketerampilan, karena sekolah ini bagian rumah kedua daripada anak saya. Bapak dan Ibu guru juga sebagai orang tua kedua daripada anak saya, sehingga kalau ada permasalahan tolong kami diberitahu, minimal suasana kebatinan itu nyambung. Bahkan kalau di Surabaya itu masa mengenal lingkungan sekolah itu orang tua wajib hadir supaya tidak ada beda frekuensi istilahnya, beda persepsi kita. Dan saya meyakini bahwa guru itu tidak ada yang kepingin anaknya tidak sukses. Jadi kalau ada kekeliruan, kesalahan guru harusnya dimaklumi. Kalau saya mengilustrasikan saya di kampung dulu, saya datang saya cium tangan guru, saya pulang saya cium tangan guru itu supaya saya dapat berkahnya. Nah itulah yang saya katakan sekarang, suasana kebatinan itu penting, yang juga tidak fisiklinya yang kelihatan bendanya, tapi kebatinan itu penting. Sekira gitu, nanti diramu saja seperti apa ya. Luar biasa nih kalau mendengar cerita-cerita dari Pak Aslip, dari perjalanan hidupnya, perjalanan di dunia pendidikannya. Pasti sosok beliau ini punya mimpi besar untuk pendidikan di Kota Samarinda. Boleh berbagi nggak, Pak? Kira-kira apa sih mimpi paling besar yang ingin Bapak lihat di Kota Samarinda terkait tentang pendidikan? Ya, terima kasih, boleh lah. Ya, saya mencoba bagaimana, karena banyak mimpi saya itu sebenarnya banyak. Tapi paling tidak suasana kebatinan itu nyambung. Itu yang pertama dulu ya. Jangan sampai di kerangka pikir kita ini, mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf ya, bahwa pendidikan itu instan, bahwa pendidikan itu gratis. Nah ini perlu dikoreksi. Jadi adil itu proporsional. Jadi kalau anak orang yang mampu, karena kita ini nggak boleh sekarang di negeri itu untuk untuk memungut SPP memang nggak boleh lagi kan. Tapi kalau untuk membantu, bersedekah, berinfak, saya kira itu perintah agama, nggak ada yang melarang. Bahkan kalau di umat Islam, bersedekah itu value nilai ibadahnya luar biasa loh, kalau dia tulus dan ikhlas. Tapi bagi anak yang memang fakir, miskin, tidak mampu, menurut saya jangan digratiskan, tapi mereka dibantu. Kenapa? Mereka kan perlu baju, mereka kan perlu jajan misalnya, atau perlu kebutuhan hidupnya yang lain. Jadi kalau misalnya kalau bahasa klasik kita dulu ada istilah subsidi silang. Kalau itu terjalin dengan baik, betapa indahnya suasana di sekolah itu. Saya kira nggak ada lah yang ribut-ribut itu kan, karena orang yang merasa mampu, dia juga merasa ini jadi value amal ibadah saya kalau saya membantu mereka. Nah sehingga itu perlu diedukasi, perlu kepala sekolah dan kawan-kawan guru termasuk tenaga non guru di sekolah itu cara berkomunikasinya diperbaiki dengan masyarakat. Karena kalau sudah kepercayaan itu ada, saya kira selanjutnya terserah Anda. Bahasa iklannya kan seperti itu. Tapi kalau kepercayaan itu belum, sulit. Jadi suasana kebatinan di sekolah itu kompak antara orang tua, guru, dan masyarakat kita. Kemudian mimpi-mimpi yang lainnya, saya kepingin di sekolah itu bersih, tidak mewah ya, tidak mesti mewah. Tapi yang dasar-dasar itu misalnya toilet, kantin. Bahkan satu mimpi saya nggak kesampaian itu sampai saat ini. Saya memimpikan di
setiap sekolah sebenarnya, setiap sekolah, tapi paling tidak ada beberapa model dia punya koperasi. Koperasi itu kan ada undang-undangnya, ada regulasinya, dan itu didorong oleh pemerintah. Tapi koperasinya itu jangan di bawah tangga, jangan yang jorok, jangan yang kotor. Tapi rapi, bersih, lampunya juga jelas, pelayannya bagus. Di situ bukan hanya mungkin hanya menjustifikasi jual buku yang ribut-ribut sekarang atau pakaian seragam, tapi ada hal-hal yang lain. Misalnya seperti jual kebutuhan pokok. Kenapa harus dilarang? Di sana pendidikan agama bisa masuk. Nah, implementasi pendidikan agama itu masuk, misalnya timbangan gula itu jangan dikurangi. Nah, ini seperti ini. Kualitasnya seperti ini. Jadi ilmu-ilmu marketingnya bisa terimplementasi langsung, pendidikan agamanya langsung, dan dunia entrepreneur ada bekal anak kita. Lalu kalau kita punya murid sekolah-sekolah besar itu misalnya sampai 1.000, itu sebenarnya peluang bisnisnya tinggi. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau gitu sekolah mau berbisnis ya? Bukan seperti itu, jangan dipelesetkan ke sana. Tapi sebenarnya yang di hadapan kita ini banyak iktibar yang bisa kita ambil. Bangsa yang hebat sekarang bukan sumber daya alam. Kita lihat Jepang, kita lihat Korea atau Singapura, negara liliput itu, tapi kenapa dia bisa survive di dunia? Karena dia sektor jasa perniagaan itu jalan. Bahkan mohon maaf ya, saya sebagai seorang muslim, Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan berniaga. Ada bukunya Ekonomi Syariah yang dikarang oleh Dr. Sapi Antonio. Bagaimana di sana kiat-kiat sebagai seorang muslim yang survive di dunia ya, ekonomi syariah. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya dengan anak-anak kita itu bisa dipraktekkan. Contoh, kalau saya bertanya ke anak-anak kita, satu pun nggak ada yang mau menjawab iya atau setuju. Nah, kau mau jadi tukang cukur rambut? Itu nggak ada yang mau. Ada yang mau tukang buat kue? Nggak ada yang mau. Ada yang mau tukang cuci mobil? Nggak ada yang mau. Terus cita-cita mau senyum-senyum aja, nggak jelas. Padahal kalau saya breakdown salah satu contohnya, misalnya sekarang tukang cukur rambut itu bahasa di Lobakong. Tapi kalau bahasa di mall enggak, salon, barbershop. Iya, atau macam-macam lah namanya. Kalau di Lobakong itu 15 sampai 20 ribu sekali potong rambut. Tapi kalau di salon yang ternama itu bisa 400, 500, bahkan ada yang jutaan orang request. Iya. Loh kalau begitu itu namanya tukang cukur rambut? Iya, cuma namanya lebih profesional. Terus apakah yang bayar 500 atau 1 juta itu enggak ada segmennya? Enggak. Banyak kok. Seperti cuci mobil di Albarilto itu. Kalau mobil kita misalnya perlu di salon, Bapak yang mau yang 60 ribu, mau yang 600 ribu, mau yang 1,5 juta. Kan ada segmennya. Iya. Tapi yang 1,5 juta atau yang 600 juga enggak pernah kosong. Padahal namanya tukang cuci mobil. Nah begitulah maksud saya. Jadi sesuatu yang kita underestimate, yang kita anggap, tapi kalau itu dikelola secara profesional, dia menjadi bernilai kan seperti itu. Nah di sana jasa, misalnya kita potong rambut yang 200-300 ribu, itu kan tentu pelayanannya beda seperti yang di Lobakong itu saya sebut. Bapak mau teh, mau kopi, mau jahe, begitu masuk kan itu yang ditawarin dulu. Terus Bapak mau dipijatin kepalanya, pijatin sebentar, tapi itu jadi bernilai. Dan akhirnya itu menjadi sektor ekonomi, sektor jasa perdagangan yang luar biasa. Nah harapan saya yang seperti itu juga secara kontekstual terimplementasi di kerangka pikir anak-anak kita. Nah ini kan menyenangkan di dunia, kan sekarang ada profil project profil Pancasila itu. Nah jadi bagaimana anak-anak kita juga bisa berkontribusi, cuma jadi koreksi juga bagi kita, mudah-mudahan itu tidak mamanya yang bikin atau tidak beli di luar ya, kan. Bener. Nah betul-betul anak-anak kita talenta-talentanya walaupun sederhana. Ya. Nah tapi segala sesuatu yang hebat itu memang dimulai dari yang kecil-kecil, yang sederhana ya. Saya kira itu ya mimpi-mimpi saya sebenarnya banyak sih, termasuk guru-guru juga. Saya berterima kasih sekali kepada kawan-kawan yang menyisihkan sebagian
TPG-nya. Saya bicara TPG ya, bukan soal honor atau TTP yang 1 juta atau yang 800 itu. Menyisihkan sedikit TPG-nya, dan itu 2015 sudah saya buat edaran supaya digunakan 5-10% atau 20% untuk kepentingan peningkatan kompetensi kita. Artinya mendatangkan narasumber, urunan sama teman-teman, membelikan apa istilah, kalau dulu kan langka tuh smartphone, atau beli tape atau apa saja, buku-buku inspirasi, buku-buku. Bahkan sekarang ada YouTube versi pendidikan. Ya, benar Pak. Iya kan? Ya. Nah, kalau memang kita punya duit, ya kita sisihkan aja 1 juta untuk 1 tahun. Ya. Kan saya kira kalau guru menerima 30 atau 40 juta 1 tahun, kenapa kita menyisihkan 1 juta? Tidak mau. Itu sumber semua, artinya kalau kita bisa bermain di YouTube, itu semua ada, tapi kan repot nyarinya. Ya. Nah, ini ada YouTube yang untuk pendidikan, yang memang, untuk kelas 5, semester 1 tinggal pilih, tinggal diklik saja. Jadi teknologi itu seperti pisau bermata dua. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ini wah kacau, ini anak saya jadi kacau, ini zaman teknologi informasi. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita ambil yang baiknya, yang negatifnya juga ngapain dimanfaatkan, sama seperti ke kanan ke surga, ke kiri ke neraka. Tapi sampai sekarang masih aja banyak juga orang yang ke kiri, kan sama aja di dunia teknologi informasi itu. Yang baiknya, yang bermanfaatnya luar biasa sekali. Saya kira gitu ya. Jadi mulia sekali ya. Jadi dari mimpi tadi itu kita bisa melihat bahwa Pak Asli itu tidak ada mimpi saya akan jadi apa, tapi saya akan berbuat apa. Dan dari kata-kata beliau ini menginspirasi loh. Jadi mimpi beliau ini untuk orang, untuk anak-anak, untuk guru-guru kita di Samarinda. Luar biasa. Terima kasih atas pengabdiannya Pak Asli. Semoga di sisa masa kerja ini itu tidak mengubah atau mengurangi atensi itu Pak. Dan saya harap Bapak masih akan terus lama di dunia pendidikan. Amin, amin. Untuk membersamai kami butuh orang-orang yang seperti Bapak di dunia pendidikan supaya kita bisa lebih survive lagi gitu ya. Karena Bapak support full ya dengan komunitas guru penggerak, terus juga komunitas-komunitas belajar lainnya di Kota Samarinda. Ada tambahan Pak Hidayat, silahkan. Ya, alhamdulillah ya, dari awal program kita guru penggerak beliau hadir sampai kemarin momen suatu waktu yang kita undang khusus ulang tahun, masih ingat mungkin Pak di Iya. Di Diamond ya? Iya, Diamond. Kita bikin surprise gitu ya sama biasa Bapaknya. Alhamdulillah, ini support beliau terhadap guru penggerak, termasuk tadi tantangan, mungkin ada omongan kanan kiri terkait dengan guru muda kok masih harus diberi kepercayaan untuk memimpin, ada yang lebih senior. Ini tantangan bagi pendidikan ya luar biasa lah. Mudah-mudahan beliau sehat terus Pak. Amin, Ya. amin. Jadi bisa lebih panjang. Ya, Jadi ya. hand pensiun itu hanya sebuah label gitu ya. Tapi tetap kita masih menunggu dan kita berharap Pak Asli masih mau bersama kami untuk membersamai kami, untuk memberikan wejangan-wejangan. Bapak kan penuh banyak pengalaman dan kami perlu belajar banyak dengan pengalamannya Pak Asli. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Asli dan kawan-kawan tim podcast Bisik Sepekan. Hari ini luar biasa, saya banyak sekali belajar tentang pengalaman beliau, tentang bagaimana Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk melayani secara tulus pada sahabat-sahabat pendidikan dimanapun saat ini berada. Dan mungkin mudah-mudahan ini akan menjadi contoh kepala dinas yang lain, bukan hanya kepala dinas pendidikan di kota-kota lain, tapi juga dinas-dinas yang lain gitu ya, bukan hanya di dunia pendidikan saja gitu ya. Baiklah sahabat pendidikan dimanapun saat ini berada, demikian perbincangan kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda langsung dari Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya Nur Laila dan rekan saya Pak Hidayat Sapari mohon undur diri. Salam sehat dan bahagia terus. Saksikan terus episode selanjutnya dari Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kayak di TV juga.